baunya. Bukan cabai kan? Bukan. Iya kayak ubi apa. And pretty. Itu gue mau itu kan apa? Bihun Korea itu apa? Japchae. Ada nggak? Ada. Kenapa putih banget ya? Astagfirullahaladzim. Teh jagungnya enak. Konflik. Bentar ya guys, mencari filter yang tidak pretty. Package. Lagi di rumah makan, lagi mau makan. Halo semua. Full daging or campur ada sausage? Yang full daging. Instagram semenjak update apa namanya? iOS jadi jelek banget ya. Filter favorit gua hilang semua. Halo Fabio, kapan ke Malaysia? Malaysia kayaknya tahun depan deh, tapi nggak tahu ya kalau akhir tahun ini akan ada. Paling dekat bulan Februari tanggal berapa? Singapura 22. Tanggal 22 di Singapura. Iya kan, filternya hilang. Cari di mana ya filter favorit kita itu yang nggak aneh gitu? Kayaknya aku buat paspor kan belum pernah pergi. Masih kosong. Mau ke dalam nggak jadi? Putih banget dah, bodo amat, biarin aja. Panggil. Apa kabar semua? Happy holiday. Kapan tutur rambut? Nggak bisa. Rambutnya jadi lagi jelek nih. Tambah porkrim tidak? Apa tuh? Porkrim tidak. 3. Ya udah. Apa? 3. Boleh. Bebas dia suatu. Give aja. Jadwal ke Samarinda. Mau tambah Gas. Kayaknya bakalan Berempat kan? ke Samarinda lagi deh. Oh ya udah. KPR rumah deh. Kalau itu namanya terlalu banyak. Mas, Tabalong belum tahu. Cepat, Mas. Iga berubah malah hilangin sebagian, iya kan? Bikin kesel. Kadang sampai hampir semua filter yang bagus-bagus hilang semua. Thank you. Cobain corn yang enak. Mau bakar sendiri apa dibantu? Bantu bakar. Bantu aja. Bantu aja mas. Bukan memalas, takut kebakaran ini. Kita lagi pengen makan ini, makanan Korea gitu. Pengen liburan tapi belum ada liburnya. Mash ubi. Malaysia datang dong di Singapura tanggal berapa ya? Tanggal 22 Februari. Thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Besenderan. Itu apa? Teh jagung. Enak. Coba. Jagungnya baru doang. Iya, cobain. Teh jagung. Teh apa? Teh jagung. Teh jagung. Iya. Nggak bakalan jatuh kok. Langsung jatuh. Itu aja. Oh ini bisa. Bisa. Nah, Saya mau daging. Kayaknya udah mau daging. Mau. Siapa bilang enak? Yang ocak. oh enak kok. Lama-lama enak. Dasar mulut orang kampung gini ya. Ocak. Tahu gue lebih gua perjalanan kerja, main, mudik. Terima kasih. Oh, tuh kan ada starternya. Starternya apa? Bukan. Bawang putih. Apa sih namanya? Kimbap namanya ini. Side dish. Kalian weekend lagi ngapain aja nih di rumah? Banca. Kita mau bahas apa dong? Bukan banci ya. Biar live ini tidak membosankan. Daripada liatin gua makan. Ini dimakan Kak? Cabe. Iya. Cabenya udah diacar. Oh, udah diacar. Jadi nggak terlalu. Oke Kak. Sini ya. Apa? Norak sekali ini lagi bisa dimakan. Cabe Bisa, apa nih bisa. namanya? John, Ya. Aku lagi sama Koko nih. atau mau dikosongin dulu biar langsung saya refill? Boleh. Tiap hari jalan-jalan tanpa Apa guys? Ini ambil dulu guys, ini enak. Ayo. tetap bawa anak. Nah, Belum di refill. Koko say hi Tuh, Ko. guys, taruh dulu. Say hi. Biar di refill. Bisa dong, sekalian mau di-refill Hello boleh. everyone. Kalau bisa teko yang agak gede ya Kak. Pakai periuk. Koko abis ini mau party di Sayap Suci. Let's party.
Thank you. Ah, ini tuh labu ini buat apa ya? Paket aja nih. Nah, ini aja. Iya. Guys, jangan lupa dengerin lagu aku ya. Itu promosi. Aku nggak boleh kok, aku nggak boleh makan pedas kok. Ntar, kamu jatuh di laut ntar. Oh, sayur. Kalian Cincia di mana kok? Tidak semeriah itu kayak di rumah doang. Loh? Kayak di rumah. Kalian kan yang beneran ini kan? Budi sih. Tidak semeriah kok. Gua aja Cina KW Cincia. Di mana? Oh, kita mau makan di pik di sini sama Mami. Oh, mami kok. Kenapa tuh karya? Iya. Malam tahun baru? Enggak, pas. Pas hari Cincanya. Iya. Emang tahun baru bukan ya? Kayaknya full deh. Malam Cinca pasti full. Harus booking. Ini guys, aja dulu. Sudah di Kita mau bahas apa nih? Mana kita udah nggak pernah lagi ke ini loh. Nggak pernah lagi ke Palembang. Telur enak. Buset. Beda sama di apa? Gua kira ngeleng. Enggak. Mirip cuman beda, ini enggak ada di Bonga. Lebih mahal gak sih? Mahal Kimchi bonga. gue suka. Suka kimchi ya? Suka. Nah, anak gue juga pecinta kimchi. Banyak yang nggak doyan. Kita coba ini dulu ya. Gue nggak tahu bedanya kayak kimchi. Ini yang selada ini. Aku malu sumpah. Oh, iya, Udah lama Sari banget ya? nggak nggak live ya. Oh, oke. Aku malu sumpah. Aku mau ngajak siapa ini? Halo ayang-ayang aku. Aku mau ngajak siapa live di sini? Ini cocok Aku banget malu sama- mau ngomong apa nih? Enggak, gini ya. Ada tusuk giginya. Makan apa ya? Ngomong apa ya? Di tengahnya. Ubur-ubur ikan ini lagi nongkrong deh. Ada aja. Itu apa? Tapi kayaknya lagi viral di TikTok deh. Iya. Tusukannya. Hah? Ada Ada tusukannya di tengah. Ada apa? Tusuk gigi. kayak sate makan. Di tengahnya ada tusukannya. Dan Bubur ikan lele lagi makan le. Sumpitnya mana ya? Iya. Selamat makan semuanya. Kemarin ada di Kelapa Gading ya? Iya. Ternyata di Sayap Suci makanannya enak-enak ya, sumpah asli. Gokil sih. Kenapa sumpitnya gepeng Ada gini ya? susah ya makanya. itu lebih gampang. Lebih enak begini. Lebih enak. nggak Masa sih? Makan dulu. Lu nggak suka Untuk bulu. Cina KW kayak gini nggak bisa nih. Gua nggak bisa kok. Nggak bisa pakai imbit nih kok. Pecin Korea juga kan ginian cuy. Kan kecil. Lebih enak Selamat gitu. makan. Tuh, kalau Lukas sama Michelle sama pegangnya. Live sama Uwan. Mana Uwan? Oh lu nyilang ya? Iya, apa ini lah? Dulu tuh nyilang susah gitu ya, kayaknya lebih gampang jepit deh. Kalau kungkung biasanya gini. Mesin ini. Iya harus jepit. Galak yang penting. Ini apanya? Tangan kamu. Ini Cocolannya? Iya, Bukan ya? bisa. Itu dessert manis. Guys, aku mau live di TikTok tapi jualan. Jualan panci boleh nggak? Halo Dr. Rocky. Happy birthday Dr. Rocky. Lumayan buat ganjol. Temen-tepungan. Buat ganjol. Teman-teman jangan lupa makan ya. Aku udah doa tadi. Ternyata namanya dia bilang ban apa ban Banica. Banca. Tuh ini. kalau di Kimchi. Bonga ada yang enak banget. Apa? Kayak kacang dimanisin gitu gua nggak tahu. Bonga tuh yang di sini juga ada nggak sih? Ini juga ada kayaknya. Iya, iya. Aduh makan di Gancut ya. Di Dokter mau dikirimin apa dok? Ini enak. Baby potato. Bingung mau kasih apa? kan ya? Semua dokter punya. Baby potato enak. Ya ayo jualan panci. Semua mendukung jualan panci. Banyak yang Buat mama kalian. Kalau nggak panci apa? Itu perfume. Panci dan Terus perfume. dalam waktu dekat ini aku mau apa namanya? Enak. Ini bisa makan. Aman. Apa sih? Terus dalam waktu dekat ini gua Baby potato. mau rilis parfum. Ini normal. Sosis normal nggak ada aneh-aneh. Kirim doa aja. Sosis normal. Kimchinya enak. Mau nambah lagi? Free kan? Maaf ya kalau aku ngomong belepotan. Kita makan gini aja udah kenyang. Jadi nggak makan gini. Ya udah, makan ini deh kok. Nggak jadi ya tadi. Ini nggak jadi. Nggak jadi ngomong kok ini doang sama Boleh. sayur jagung. Mbak, mau aku bakar aja nggak? Saya kesel. Ini ada nggak ya orang gitu ya? Makannya cuma starternya doang. Aduh kayak. Boleh. Aku mau jualan panci sama parfum. Karena banyak banget kan jenisnya. Dan ini bisa bikin kenyang. Silakan etalasenya kakak. Ayo kak tinggal 3 lagi kak. Kalau Tinggal gitu, 3 lagi. Kalau 3 lagi kak, kita tambah lagi nggak sih? Gitu. Kita latihan dulu ya. Ajarin aku mulut-mulut marketing gitu ya.
Aku lagi sama orang TikToknya langsung. Iya, tolong disupport. Tolong disupportnya kak, di boost ya, Tolong di boost ya. biar jualan saya laku. SPG gue yang ajarin semua tuh. Gimana cara cuap-cuap. Oke, kali ini tolong disupport ya. Tapi kan udah offline, ini online beda lagi nih caranya. Kita melihat supportnya aja. Dulu tuh, kalau gitu kalau dapat tamu, Oh. jalan-jalan ke Cina coy. Pas mau ke Jepang, Ke Jepang. suruh terakas ini. Rakas apa namanya? Just Tip. Just tip. Oh iya. Kapan ke Jepang rencana? Parfum jangan bawa aki-aki, enggak sumpah. Emang parfumnya dalam album aku itu bawa aki-aki ya? Enggak kan? Kan tuh pada minta repeat ya. Iya. Pada mau beli itu dong. Beli panci gratis mau ya boleh. Semua Aku merek kirim nanya. foto aku. Hah? Semua Mayashin nanya ke aku kan. Itu parfumnya sampai kak? Iya udah mau beli Kayak parfum. Lukas. Aku mau review jujur dari kalian dong. Parfum aku yang di album itu enak apa enggak? Review jujur deh. Cewek apa cowok terserah. Ada Suhe nggak? Iya. Suhe itu paling gila tuh. Udah habis setengah ya pak. Si Suhe udah mau beli. Iya. Kak, gue beli dong kak, parfumnya doang. Dia bilang mau beli bibitnya aja. Yang di album malah terngiang. Gak apa. Tinggal Tapi aku bakalan keluarin parfum yang mirip kayak aku pakai setiap perform. Kayak telur. Telur ya? Telur. Bentukannya kayak usus di. Aku pakai DNG kan. Aku pakai DNG jadi Sama udah dimakan. Aku juga berani. kalau mau rilis pun aku mau cari yang semirip mungkin parfumnya, baunya, aromanya, Aman. dan harganya kan mahal banget ya. jamur. Aku pengen beli yang bikin yang lebih Telur dadar biasa. irit, Telur gulung. lebih ekonomis lah harganya. Enak kan? Normal. Normal ya kok. Harum ya. Itu pada bilang mah harum kok. Tapi itu sebenarnya lebih cocok sama cowok ya. Mix sih tapi itu. Unisex. Karena itu sebenarnya mirip banget sama parfumnya ini. LV, Louis Vuitton. Ya. Louis Vuitton. Aku punya itu yang Louis Vuitton. Buset, harganya mahal banget. Nggak pernah gue pakai lagi. Bawa. Tapi kalau Juta. Lukas pakai ya? Nah, gue beda. Itu kan ombre. Gue pakai. Iya, yang ombre. Itu mirip banget. Baunya mirip banget. Gue aja kaget kayak, kok bisa sama kayak ombre ya? Parfum itu. Itu udah umum. Sebenarnya ini aja. The only one ada. Ntar aku kasih shoot. The only one. DNG. DNG1. The only one aku yang pakai itu. Oh, The only one. Ada nanti aku. Mana dong? Sampel. Ntar aku bawa sampel. Ah, tuh ada parfum aku tuh, tapi yang versi ekonomis ya. Itu banyak yang cari tau. Pada ketukar sama. Ah, itu One. Arina ya, parfum cowok sih. The only one. Arina kasih ke pacar kamu, semprotin ke pacar kamu Sampel kalau itu, ketemu. Yang ke Kolukas sama Kakak Bio itu kayaknya feelingnya tuh bibitnya tuh ketuker, bukan the only one tapi the one. Ah, the one. Makanya wanginya tuh nggak Karena ada beda baunya. Baunya beda. Kalau the only one tuh manis tuh enak. Nah, buat cewek juga bisa kalau buat party. Kalau di klub masih masuk sih ya. Masuk. Ya buat party aja. Mau, tapi sebenarnya diketek. Jadi biar Enggak ini. biar nggak berperangus. Iya. Kalau kalian mau 5 jam di klub, mau start dari jam 7 sampai jam 2 pagi masih semerbak. Bahkan bajunya udah dicuci pun masih wangi. Iya. Kan? Iya, baju dicuci pun masih wangi nggak? Apalagi oil. Iya di sini. Itu tuh panas, Bang. Kalau lu nggak awet, Bang, kenapanya matanya sembab? Masa Oh sih? iya benar. kalau di riset 3 jam lah. Karena kelamaan pakai ini kali ya? Pokoknya Bima enggak. Kacamata ya? Kayak punya kita. Itu harus taruh juga biar lebih keluar. Biar Lari lari. keluar dia dong. Kapan mau ke Malaysia lagi? Mudah-mudahan ya. Aku bikin solo konser di Malaysia. Nggak bisa beku coy kalau bisa. alkohol tinggi. Itu kata apa? Iya, masih wangi. Cel. Ya katanya Kalau potong nanti ambil Suhe, kata Suhe, habis dicuci masih wangi tuh bajunya. Iya makanya. Berarti SPF Nih, aku spill ya, parfum yang aku pakai setiap aku perform itu DNG. Budgetnya di itu di Apa? Blok M. Kita ambil yang the only one. Soalnya di tempat yang Tapi aku biasa, biasa ataupun ini yang biasa udah travelnya. kemarin. Ini enak banget sumpah. Nggak ada. Coba kamu pakai. Jangan kena makanan. Aku pengen ini. Karena dia mau sampai kiamat pun nggak habis-habis. Mana parfum kamu? beda Pacific Chill. Gak mau bau nenek. Bau orang Cina jadul. Bukan itu yang ini. Ini warnanya sweet. Cek. Ini the only one.
Coba. Baru dibuka aja tutupnya udah kemana-mana. Tapi nggak suka, bawa kayak terlalu buah gitu gak sih? Apel. Apel banget ya. Bergabung, ada bergabung. Sih, ada tipisnya juga. Apel. Enggak. Tungguin punya aku ya, tungguin punya aku. Lebih murah, lebih murah. Cari hidup. Paling 200-300an kali ya. 200 ribuan lah. Mana ya? Fotonya mana sih? Ya, 50 mili apa? ada handphone satu lah mati lagi. Enggak, parfum gue yang masih udah ada desainnya tapi belum dirilis. Enggak, aku nggak bilang gitu. Aku lagi tunggu Karenol. Lagi tunggu Karenol yang temannya yang suruh desain. Apa di layer lagi gak sih? Apa pure Ojo Only One aja? Nggak pernah layer ya? Enggak cuma pure itu. Pure itu ya? Akhir-akhir ini aku layer sih. Aku kemarin malak parfum yang kayak Igun yang dari Dubai gitu, parfum Dubai. Enak banget sih, tapi buat parfum dia kali ya. Good ya? Wanginya kayu gak? Enggak sih. Manis? Kayak bau-bau orang Arab kaya raya gitu. Orang Dubai kayak raya. Bau orang kaya raya gitu Dubai. Enak banget sih. Yang dibakar-bakar belum ada ya, Mbak? Lagi dibakar. Aku pengen bakar. Itu apa, Mbak? Ini saus untuk apa? Sausnya kak. Ini apa sih? Pork skin. Oh. Guys, makan lagi ya. Parfum yang wanginya manis pokoknya iya, parfum aku nih DNG yang aku mau cari duplikatnya itu, pokoknya kalian harus coba. Karena harganya menurut aku kemahalan dan aku susah dapatinnya. Digeser aja ke pojok. Ini wangi. Ini ya wangi apa ini? Ini ya. Dapcen. Itu apa? Bihun. Teman-teman aku makan dulu ya sambil ngobrol tapi ini cocolannya ya. Ini jalan. Maaf, nggak ada maksud buat ngetekin ya. Udah pakai gede. Oh ini asam manis kayaknya ya. Enak juga. Kecirin. Enak. Nggak terlalu Kayak cireng. Enak ya? Enak kan? Buat zaman biasanya gambar gede enak. Karena gue liat video panduan Pak, gambarnya gede sih. Sombong. Kayaknya enak. Ini ngelek ya? Waduh, kenapa? Ini ngelek banget. Sampai nggak kebaca yang di bawah-bawah. Sambil makan ya. Selamat makan semuanya. Parfumnya ada buat cewek, cowok, unisex ada. Unisex itu apa ya? Evo. Ya, bukan waria. Kita karena produk. Enak ya ini. Mat. Biar kayak vlogger gitu ya. Lalu Pada beb. kalian sampai digeleng-geleng. Ya, segitu guys. Ini gue yakin enak baunya juga ya. Enak. Ini jam makan kan? Udah setengah 9. Koko dibawa lagi. Oh boleh sih. Koko nggak boleh makan tepung. Ini tepung ya. Nanti kalau ada dagingnya. Tunggu ayam ya. Tunggu ayam Koko ya. Tunggu ada daging. Wah. Kucing di rumahku sih jadi mualaf. Dikasih makan babi. Astagfirullahaladzim. Semua kucingnya. Oh, ini bakaran di dalam. Apa yang dibakar? Punya kita. Oh, itu punya kita? Di dalam. Oh, lagi bakar. Lagi dibakar. Karena kita malas banget. Ngomong Babi. Ya. nggak ada maksud ngetekin lagi, maaf. Emang sambalnya ada di sebelah sini guys. Ya astagfirullahaladzim. Enak banget, sumpah. Cireng ini enak. Sempurna ini. Pireng. Nggak kerasa apa? Kulitnya kayak tepung aja. Kayak tepung cireng kayaknya. Iya. I don't feel the. Tapi ada in the middle. Sebenarnya sambalnya bikin enak ya? Asam manis. Oh itu jadi ya? Asam manis ya? Oh, iya. Oh. Ya, share aja. Confused. Ini nggak pakai. Enak banget, Mbak. Iya. Sorry ya. Bilang ke chefnya I love you. Best. Enak sih. Beda best. Lalu Itu apa?
Balebet, telur. Telur. Aku belum move on dari ke Batam kemarin. Iya datang, ajak aku datang lagi ke Batam dong. 2 hari deh biar aku bisa ke Singapura. Ini kita pulang dari Singapura ke Batam. Retno aku buatin nggak? Retno. Mana? Mana ini? Erin. Gimana sih caranya bikin sambal? Sambal apa namanya? Sambal apa namanya? Yang kemarin bukan. Sambal bihun. Oh, mihun. Sambalnya mihun yang kemarin tuh gimana sih? Orang Samarinda mana teman-teman Samarinda keluarkan Enak banget ya. resep dari sambalnya bihun. Mihun. Itu enak banget, sumpah enak banget. Ini katanya bihun. Bihun. Itu apa? Ini main course-nya. Itu apa? Ini kawan. Ya. Enak nggak? Oh ya. Wanginya nih enak banget. Bihun ubi. Dikit aja nih. Aku coba dulu deh. Lidahku agak tricky kan. Ih, itu bukan dikit mah. Itu satu porsi langsung kenyang, nggak makan lagi gua. Ya. Let's go. Selamat makan. Kasihan Koko. Koko sabar ya, Kok. Silakan guys. Silakan guys. Oh. Tembungnya. Tembungnya. Perfecto. Oke. Gak penuh-penuh loh. Ini enak banget. Sejauh ini belum ada yang gagal ya? Iya. Belum. Enak-enak makanannya guys. Gak usah doa dulu, udah doa. Minyak wijennya. Iya. Sebelum live kita udah makan duluan. Wangi. Iya, coba namanya berapa? Limbah. Terus kalau Korea pasti mesti pesan ini. Sama omelet. Kafe rumah di Samarinda, iya. Tadi tuh yang pertama. Fix. Biasa dia langsung Bulan buka. depan Tadi kan kita ke buka. Samarinda lagi. Tadi. Bulan depan ke Samarinda lagi deh. Apakah kalian nggak bosan nonton aku? Mau kafe rumah nih kan. Dari bulan November, Desember, Januari, enggak, Oktober ya, Oktober, November, Desember, Januari, Samarinda nggak pernah skip. Sampai aku takut manggung di sana. Aku takut nggak ada yang nonton. Tapi lokasinya beda. Pak Cekribo, posisi lagi makan Pak Cekribo di Ipik. Makin ganteng nggak? Filter. Semua filter kesayangan kita lagi hilang di Instagram ya. Enak. Aku ini jamur ya. Gue yang gue nggak terlalu suka yang apa lagi apa? Yang kecap banget tuh. Ini yang dikecap-kecap banget. Ada lagi nggak yang bisa dikunyah? Ini yang gue telur. Oh. Terlalu manis gitu. Itu tuh, handphone. Takut kenyang ya. Menkornya belum kalau Itu kapan dibakar sama mereka ya? Hah? Kapan dibakar sama mereka? Ini apa? Satu-satu gitu. Malaysia kapan datang? Ada Mudah-mudahan ya. ada- Mudah-mudahan aku bisa bikin solo konser di Malaysia. Tapi di Indo dulu nggak sih? Gunting baju lagi nggak? Demi Allah nggak. Emang gini modelnya guys. Kamu mau gunting sendiri ya? Biasa digunting tapi di Zara ada yang udah di crop top. Ah iya, isi lemari Fabio Asher itu kan udah lama nggak ini ya. Passwordnya isi lemari Fabio Asher tuh masih di asisten yang lama loh. Bisa diganti password ya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku mau live-in baju-baju aku yang sekali 2 kali pakai, terus aku mau jual. Pas banget buat lebaran, iya kan? Buat cowok-cowok silakan kalian pilih, kalian apa namanya? Ada yang masih ada hashtag. Capture mana baju yang paling pengen kalian beli. Capture kirim ke aku, nanti aku akan posting. Terus
Kalau kalian pernah lihat aku pakai ya. Terus buat cewek-cewek silakan pilih bajunya buat mungkin cowoknya atau adik kakak kalian atau adik kalian atau pacar. Ya? Nah, tadi pacar udah. Atau selingkuhan kalian. Bapak kalian. Gue tuker ya. Bapak kalian suruh pakai crop top mantap kali ya. Saya bisa mau digeser ini. Ini geser aja kali. Ini geser aja. Geser aja. Oh, beratnya. Gila. Gue banget piringnya. Loh, bakarnya di mana? Udah dibakar. Udah dibakar. Kita tinggal Udah. makan. Udah kayak males sih gitu. Ini tinggal makan. Iya. Wah, hebat banget tuh. Kok. Telurnya kok. Kalau mau. Teman-teman sambil makan ya. Gimana caranya? Biar aku tetap ganteng dari segala sisi ya kan. Ini ada 12 kali ya? 6 10 12. Sambil makan. Rumah Singgah nyanyiin dikit. Bersih ya saya. Udah basi, udah bosan nyanyi Rumah Singgah. Kalian dengerin Boleh Kau Adu dong, kalau boleh. Boleh Kau Adu sama Mahir. Ya, Iya, yang kosong aja. Makasih ya. perform di Karawang lagi ya. Tahun baru ya kemarin. Kayak orang Karawang nggak terlalu suka sama aku ya. Kemarin tahun baru sepi banget ya. Mana dulu? Tapi apa karena kemalaman kita perform di Karawang? Kerawang. Pas tahun baru. Oh iya. Itu kan malam banget. Iya. Kan malam Terus pas tahun baru kan, ekspektasi kan ada kembang api. Pas lagi mau perform, 3, 2, 1, kembang apinya nggak ada. Kakak sampai sampai kayak- lihat ke belakang. Gue sambil lihat ke belakang gini. Iya, ke belakang. Mana ya kembang apinya? nungguin. Tahun baru tanpa kembang api itu kayak Aneh. Makan tanpa nasi. iya. Aneh sih, bener aneh. Biasanya kan meriah ya. Iya. Dengerin Boleh Kau Adu dong. Boleh Kau Adu itu cerita asli dari kisah aku karena suka sama seseorang tapi cintanya ditolak. Give it a shot. Dia kan orang Karawang man, My Asher Karawang. Kita udah nungguin kembang api nggak ada Nggak kembang ada kembang api. apinya. Di belakang kayak kosong banget. Cuma apa namanya? Api dari panggung itu kayak Sama lo. gini doang nih. Udah. Sama tetangga-tetangga yang Minyak hujannya dulu kan? yang main petasan yang cuma 1-2 biji tang. Udah. Terus mereka masuk kamar langsung tidur. Terus kita kayak ini udah banget nih. Apa memang tradisinya Kerawang seperti itu Bapak? Nah, kita tanyakan ke My Asher Karawang. My Asher Karawang, kenapa kembang api tahun baru kemarin nothing? Gue gak suka cabai ini. Terlalu tauco. Ini apa? Gas. Pakai ganjang soalnya. Iya. Ini apa? Tauco banget. Ini pakai apa? Bakar Cuma manis. di bag doang. Hah? Anggang-anggang. Bakar manis ya? Enggak, sambalnya mana? Oh ini sambalnya. Cabai dulu kayaknya gak terlalu suka. Kasihan orang kampung kalau makan di restoran gini Sama gue juga bingung ya. Ini apa nih? Ini mana? Ini apa ini? Sama minyak hujan. Mau usah pakai apa-apa aja udah enak. Ya kan? Mau usah pakai apa-apa. Enak lagi? Enak. Udah Enak. enak. Ini kayak cocok boki Teboki. tapi dibanggang. Iya, toboki. Iya kayaknya. Wah, teboki. Toboki. Boki. Teboki. Tapi asin ya. Ini deh, Rip. Hmm? Ini Rip. Itu mall nggak rekomend. Oh gitu. Emang di Karawang ada berapa mall? Aku tahu ada Karawang tuh ada yang outlet gitu ya, yang pernah aku perform itu dulu loh. Sumarekon. Sumarekon itu ya? Oh, oh bukan yang Outlet. bukan yang factory outlet, bukan Iya. factory outlet, yang Karawang Timur. Apa ini namanya gue juga lupa. Iya factory outlet yang jual barang-barang Outlet mewah. Kerawang gitu kan. Peta nanti Penta City nanti Terus jadi balik papan. Balikpapan. Mudah-mudahan ya. Balik lagi ke Balikpapan. Pak.
Doakan. Selama ada yang mengundang, kita ready aja. Kapan Manado lagi? Pengen. Lagi ya. Ini lagi yuk. Itu lagi yuk. Ini toge goreng, toge bakar ya. Yang toge goreng ya. Ada yang premium outlet. Bukan samping IKEA outlet lah. Udah jadi. Pengen ke Palembang deh. Palembang jarang banget. Baru. Kemarin cuma di daerah masalah KPU gitu. Ke Samarinda lagi, kayak rumah depan Big Mall. Samarinda sih. Enak makan. Gak tau bulan depan. Terlalu rame. Bulan depan kalau aku datang lagi, hantu kali yang nonton aku ya. Udah, kalian bosan gak sih nonton aku di Samarinda? Aku takut. Takut nggak ada nonton. Ini juga. Kimchinya dibakarannya. Aneh. Ya panjang. Iya. Aneh kan? Aneh ya? Aneh Kimchinya enak. Nggak aneh. Nggak enak kan? Enak kan ini? Enggak mentah. Enggak. Enggak. Enggak ada. Enggak. Makasih ya. Semuanya enak, Mbak. Kecuali kimchinya. Nggak boleh dibakar kayaknya. Enggak layak. Ini refill lain. Terlalu jujur aja dulu. Ini refill. Nah, boleh coba. Kimchi bakar sih. Kurang. Nah. Enak. Coba. Ngomong suka lu. Kira ya. Aduh. Mending ini. Tetap bopi gua dibakar. Mending nyambung. Bismillah Tenggarong, amin. Ini bawahnya sosis. Guys, aku udahin dulu ya. Aku nggak tahu mau bahas apa di sini. Jawa Timur juga jarang banget jadwalnya. Kayak laku nggak sih aku di Jawa Timur? Sedangkan aku 4 tahun tinggal di sana. Jawa Timur, Jogja. Surabaya. Surabaya, Jogja matangnya. Maaf ya. nggak sekolah. Bodoh. Terlalu bodoh. Jawa Timur. Guys, aku udahin ya. Terima kasih banyak. Aku tadi cuma asal aja. Diam aja nggak apa-apa kok. Nggak boleh baba itu. Ya udah. Kalian 94 orang, 100 orang silakan lihat aku lagi makan. Anggap aja aku Mukbang. next Carlos. Apa? Ini enak nih. Tahu aja enak langsung mau habis nih. Cepat. Bisa nggak? Mbak, ini aja semua ya. Apa ini? Iga. Enggak. Manis terus Enggak sapi. flavor banget kayak tasu. Kayaknya Ini masih ada merah-merah. Habis ini kita mau naik kapal. Tapi nggak ada yang tahu berenang. Sebenarnya tujuan live itu emang kayak mau ngasih informasi aja. Kita bakal mau naik kapal cuy. Surabaya kan ada tahun ini ya. Di Tunjungan Plaza kan, nggak nonton lu. TP. Ini TP kemarin. TP. Abang Mandiri. Tapi aku seneng banget sih bisa tampil di TP karena TP sih gede banget. dulu waktu masih jadi babu ya. Waktu masih jadi babu, gue sempat lihat kayak kapan ya gue bisa perform di tengah-tengah mall TP ini. Dan kesampaian di hari itu kayak ini mimpi nggak sih? Pas gue lagi perform kayak ini mimpi nggak sih? Gue lagi perform di tempat yang dulu gue idam-idamkan. Rame. Dulu tuh cerita dikit ya, di masa-masa sulit dulu anjay. Dulu tuh mau beli apa namanya baju di Zara, gue sampai kalau mau beli baju sampai bolak-balik dulu 2-3 kali buat mastiin ini baju gue bisa beli nggak ya, kalau gue beli gue bisa makan nggak ya. Untuk ke Zara, padahal itu lagi diskon gila-gilaan, harganya 400-500, mau beli kemeja doang buat pakai manggung malam itu. Gue harus pastiin, terus bolak-balik
bolak-balik TP, terus lihat di tengah kalau ada event apa gitu, gue bilang, dalam hati gue gini, kapan ya gue bisa perform di apa namanya, di tengah-tengah sini ya. Dan tahun lalu bulan apa ya? Awal tahun kan salah. Awal tahun pas habis operasi tuh masih merah-merah hidungnya. Manggung di sana. Doa. Oh, bulan puasa. Dekat puasa ya. Iya, bulan puasa, pas bulan puasa. Jadi gue perform di saat Orang belum pada 10 menit buka puasa. Enggak. 1 jam sebelum buka puasa. Iya. Gue perform. Terus ada teman-teman yang band lagi puasa kan. Mainnya lemas banget. Bener lapar. Baby lagi puasa kayak astagfirullahaladzim. Harus buka di atas panggung nih. Bukan jangan. Timingnya aneh. Harusnya kan setelah buka ya. Setelah buka. Seneng banget kemarin perform di ini. Di Doa yang kayak gitu ya. Surabaya sumpah di TP. Undang aku lagi dong. Ya, afirmasi positif gitu ya, bapak doa gitu. Gila gue Next year-nya gila. sampai kayak ini bener lagi di atas panggung. Terus teman-teman kantor gue yang lama lagi nonton kan. Ada yang editin fontnya Rumah Singga, editin Fabio Asher, itu orang Surabaya, teman sekantor aku dulu. Oh, masih ketemu. Iya, di waktu aku masih kerja di properti. Jadi mereka datang. Aku sampai kayak mau nangis. Perform ini mau nangis. Gara-gara di bulan puasa, aku nggak expect bakal rame atau enggak. Ternyata rame. Ya, teman-teman. Aku sampai kayak siapa sih mau nonton aku di sini? Karena aku rasa kayak kok nggak ada yang into sama gua di Surabaya. Terus bulan puasa lagi, orang lagi mau berburu apa namanya? Berburu takjil. Gue lagi mau perform. Nah, itu kayak kenapa sih nggak habis takbir aja atau Habis buka jam puasa. 7 lah atau jam 8 lo gue perform. Sore lo gue perform. Ternyata Apresiasi rame. ya. Gue sampai kayak menangis kayak ini beneran nih di TP. Seru banget sih. Jadi kilas balik lah teman-teman yang dulu di Iya. Seneng banget kalau perform di Surabaya tuh kayak gue pengen ke gang tempat gue kosan dulu. Gue sampai kayak keliling. Kalau gue tanya sama Lukas, kalau gue mau perform di Surabaya, gue mau keliling di tempat kosan gue dulu, baru gue mau pergi ke apartemen yang pernah gue tinggal, baru tempat kerja. Gue pengen muterin dulu. lihat-lihat aja kayak Throwback Tapak tilas. Tapak Iya. tilas, sama tilas. karena kalau di Alkitab nggak boleh ya kayak lihat masa lalu, tapi gue bukan lihat masa lalu, tapi kayak masih sama nggak ya vibes-nya ketika gue masih di sini. Terus kata-kata Kakop yang kena tuh yang waktu di upload itu. Yang dulu pulang kerja kalau dikasih makan, itu aku makan di rumah bareng mama. Oh iya. Iya kan kalau nggak salah kurang Oh lebih kata-kata ini, kayak gitu. soalnya gue liat ada konten anak di TikTok, dia lagi apa namanya, lagi makan, dikasih makan gratis di sekolah, terus dia simpan anak yang pakai hijab, anjir gue nangis lihat itu. Buat emaknya. Buat Iya dia bilang, keluarganya. kok nggak makan sih, aku mau simpan buat mama di rumah, nggak kuat, Itu di langsung nangis. Pas kamu Gue juga sih kayak gitu sih, karena gue dari SD sampai SMA nggak pernah dikasih uang jajan sama mama. Kalaupun gue mau makan, itu makannya gue harus pulang, harus dari jam istirahat, gue harus menghemat 30 menit untuk pulang ke rumah, jalan kaki. SD SMP kan gue di swasta Kristen, jadi dia satu ruang lingkup gitu. Dari SD sampai SMA gue cuma di ruang lingkup situ doang, di satu sekolah itu. di satu sekolah. Jadi ada SD, SMP, SMA. Di situ doang gue dari SD sampai SMA. Jadi gue kalau mau pulang rumah harus menempuh 300 meter. Tuh, lumayan, jauh. Oh, Terima kasih Terima Mbak. kasih. Iya. Terima kasih. Wow. Gue harus pulang 300 meter. Jadi PP kan 600 ya. Hmm. Untuk cuma makan siang doang. Habis makan siang pulang ke sekolah sekolah lagi lagi. buat belajar. Nggak pernah dikasih uang jajan. Uang transport aja nggak ada. Kan mau nuntut di mana, orang tua nggak punya apa-apa, iya kan? Jadi harus bolak-balik. Makanya gue bilang, gila sih anak-anak sekarang tuh enak banget gitu loh. Apalagi gue dapat karyawan yang apa-apa gue kasih transport, gue kasih makan. Lu makan di kantor ada aja yang gue kasih makan. Kalau mengeluh terus resign, gue bilang, lu mau kerja di mana? Lu mau dapat tempat kerja di mana yang seenak di tempat kerja gue? Gue sampai kayak kalau ada yang resign, gue bilang gini, lu mau kerja di mana sih? Gue bilang, gue sampai introspeksi diri gue kayak, apa gue kurang kasih kau? Karena gue dulu kerja pun nggak kayak gini. Gue bilang iya kan.
Gue mau kerja ditindas sama senior, mau di kayak gini. Kenapa jadi podcast ini? Kenapa jadi podcast di sini? Dan semua pada nonton. Ya nggak apa-apa, kalian dengerin aja ya. No filter, no edit. No edit klub karena live. Iya, gue bilang sampai kayak, enak banget loh yang jadi karyawan gue sekarang. Mau kerja pun gue kasih ini, mau apa? Gue nggak pernah pelit soal makanan sama sekali, nggak. Banyak. Malah difitnah, malah dibuang-buang makanan lah segala macam, dikasih sama fanbase gue dibuang. Asisten gue yang lama. Gila ya, kayak gila ya, otak lu di mana? Masa lu fitnah gue? Gila sih, gue bilang kalian sekarang tuh kerja enak tahu. Lu belum tahu di mana di saat gue lagi pas belum covid malah lagi mau pulang kerja, pas mau istirahat makan kerja, ada Indomie satu bungkus, gue bagi 2, terus bumbunya di apa namanya ditaburin untuk gue makan siang dan malam. Pernah sekritis itu waktu tinggal di Surabaya dulu. Gue merasa kayak, makanya gue kalau ada karyawan kalau mau makan, gue takut banget kayak ini supply super mie itu di kantor masih ada sampai sekarang, takut expire. Kalau super mie, Indomie, apa segala macam yang Korea gitu, gue taruh bilang kalau masak di sini aja, ini ada kompor, ini ada teflon, cuma jangan sampai kebakaran ya. Makan, semua udah supply. Ini tahun berapa kak? 2021 ya? 19. Gue di Surabaya 18, 19, 20, 21. 18, 19, 20 sih gue rasa tahun ciong gue yang menderita banget, sumpah. 18, 19, 20. Ciong banget sumpah. Itu kan baru gue keluar dari bank, pindah ke Surabaya, kerja di salah satu perusahaan Pertamina di sana. Terus habis itu gue mau dimutasi, tapi gue nggak mau ikut mutasi karena jauh banget dari tempat mutasi dan gue merasa gajinya nggak sesuai. Nah, karena itu saat itu gue lagi nyanyi di Surabaya dan gue rasa kayak tiap minggu gue nyanyi udah nutup gaji gue sebulan, mana lebih. Jadi buat apa gue pindah mutasi, malah gue resign akhirnya. Setelah gue memutuskan begitu, akhirnya COVID langsung kayak, dan entertainment mati semua. Tapi bersyukur banget tuh di Surabaya gue punya bos yang baik banget tau. Dia bos di kantor dulu. Bukan bos di yang punya band. Oh, yang punya band. Kita waktu punya penyanyi yang sama musisi anak band dia yang apa namanya? Yang apa sih? Yang kerja sama dia. Itu dikasih makanan, beras, Indomie. Siapa? Nah, iya teman-teman. Siapa tahu nggak, bukan? Siapa tahu ada Namanya Kokris. Kokris. Kokris baik banget sumpah. Yang di Surabaya. Itu bos aku yang di Smiling Face. Itu entertainment ya? Iya, itu entertainment. Dia yang ini yang supply makanan ke anak-anak musisi yang terbengkalai. Sumpah kasihan banget. Parah. Hidup di Surabaya itu keras banget sumpah. Mau ngelamar kerja pun susah banget. Gue tuh pernah merasain naik Gojek cuma buat kasih lamaran ke bank ke beberapa bank, ditolak semua. Ditolak tuh gak enak banget semua. Interview ditolak, interview ditolak. Gila, ini enak banget. Apa itu? Lebih enak dari yang enak. Masa sih? Langsung copot. Mari kita copot. Udah dingin. Dan tolak itu ternyata gak enak. Kita makan dulu. Ini kayak Kyonghi Berli lagu selingkuhan niku wohi tambah rindu berat. Yang mana? Setia menunggumu kembali ke Surabaya. Jangan lupa dengerin Setia Menunggumu ya teman-teman. Kita sambil makan. Oh, ini ada tulangnya di dalam ya? ya, urip. Kasihan Koko. Pertama kali ketemu Kafak tuh sebenarnya kok waktu kita di Sarina, yang Kafak tuh pakai baju kuning. Dia tuh baru pulang dari Medan. Oh iya, dari Medan. Tolong bisa marin di Sarina. Besoknya balik lagi. Medan lagi kan? Iya, makanya di situ kan Kafak kan habis infus kan vitamin C. Itu pertama kali aku ketemu dengan sama Kizia ya gitu. Itu Eka masih pakai baju biru gambar Pokemon. Dulu aku ingat di situ. Kan masih dia yang roadman. Oh, dia ngerotmen ya? Aku sambil makan ya. Sempurna ini. Koko mana? Koko di bawah, tidur dia.
Itu tahun berapa? Ngambek nggak dikasih makan. 2022. Nggak bisa dikasih makan Berarti ini dia. Kava udah cabut ya berarti ya? Smokinya udah banget ya. Ini nggak bisa Kayaknya bisa kurang- dimakan nggak sih? kurang banyak. Angus gini. Oh, apa enak. Kanker. Kalau jarang-jarang nggak apa-apa ya. Oh, iya, Smokinya iya, udah bener. banget. Cuma masih panas, lebih mantap lagi. Iya? Gua minta itu dong kok. Daun. Daun-daun. Satu aja. Ini enggak tahunya. Bawang putih? Udah. Oh, Lagi Kalian masak udah dulu, makan belum? biar turun. Daging halal Ada dong. Ini cuy. halal. Ikan-ikanan apa tuh namanya yang dalamnya Tuna. ada kacang merahnya? Bungo bang. Apa? Kalau bungo bang. Kalau Jepang taiyaki ya. Ya, kalau di Jepang taiyaki gitu. Kacang Oh, merah. kalau lu luas juga ya, Cang. Kenapa gua nggak ngerti apa-apa ya? Hah? Kenapa kayak gua nggak ngerti apa-apa makanya? Makanan Korea. Pasti gitu lebih commonnya Jepang kan? Iya kan? Lebih common makan Jepang. Nama-nama Korea gue bingung. Gue cuma ngetin japchae. Japchae, Terus apa? Jjajangmyeon. jangmyeon. Itu ya. Jjajangmyeon. Yang kecap itu. Jjajangmyeon. Jjajangmyeon. Bibimbap. Udah. Bulgogi. Lagi niku, Jepang. Jepang. Bimbap. Kimbap. Bimbap. Guys, aku udahin ini ya. Live-nya ya. Podcast hari ini. Kalian dengerin nggak podcast hari ini? Berapa orang sih? Nggak boleh bener. Enggak. Ya sudah ya. Enggak bayar rokok. Lagi di, aduh nggak boleh kasih tahu. Takut ada penjahat. Cerita lagi dong. Ya boleh tabek. Direkam sama orang-orang. Selamat Kurang ajar. menebak. Habis ini muncul di TikTok ceritanya. Iya. Cerita apa lagi? Ayo cerita apa lagi? Pas lagi ada teman-teman di sini. Apa yang kalian sharing. mau tahu? Apa yang kalian pengen tahu? Yang nggak pernah Apa? di-expose di podcast Yang nggak pernah di-expose di Di mana-mana. dimanapun. Yo. Cerita apa lagi? Oh, keluarga, orang tua. Cerita setan. Keluarga tua, gua tuh Biasanya pada demen tuh. nothing. Gua udah nggak punya siapa-siapa. Udah nggak punya papa, mama. Adek gua masih punya adik cowok, tapi kabur dari rumah gua yang di Jakarta. Gua udah ajak dia dari Manado ke Jakarta kan. Terus dia pulang sendiri ke Manado. Cuma gara-gara Pacar. iya itu sih sebenarnya gara-gara dia pengen sama pacarnya dia, tapi dia menjelek-jelekan nama gua. Dia bilang kakak suruh gua ini ngepel di rumah. Intinya gue bikin dia katanya jadi babu di rumah gua. Sedangkan di rumah itu kan cuma tinggal kita berdua. Kalau gua lagi perform di luar kota, yang pasti kan Dia sendiri di rumah. iya dia sendiri dulu ngapain? Iya. Ya ada anjing waktu itu masih 4 apa 5. Ya gantian dong jagain. Iya kan logikanya gitu. Nggak Dan gue ngapa-ngapain di gue nggak ngapain di rumah dan gue pun gaji. Iya. Dan gue gaji kayak kasih uang bulanan, bukan gaji lebih kayak ini uang bulanan ya. Jajan. Uang Iya, jajan iya, kamu lah. jajan. Iya. Terus bukan kecil lagi uang jajan Di atas dia tiap bulan. Di atas UMR. Wow. Gila nggak ngapa-ngapain. Di rumah lu tinggal nonton TV, mau jalan ada mobil, ada motor segala macam. Gue bilang, lu datang tuh dengan hidup yang udah enak, sementara gue itu yang berjuang untuk sampai di sini tuh. Susah. Kamu nggak tahu air mata yang jatuh, yang sampai gue menahan lapar. Gen Z style. Gila sih, dia nggak mau tahu. Apalagi. Terus tiba-tiba pulang nggak kasih tahu. Gue lagi panggung di Palembang itu, gue ingat banget. Pulang dari Palembang, kunci rumah ditinggalin. Gue cari kamarnya, udah nggak ada. Pulang. Dia ternyata udah kabarin manajer sama Telakas pulang duluan tadi malam. Handphone dibawa lagi kampret. Terus gue udah beliin handphone segala macam. Handphone yang baru. iPhone 14 tuh baru keluar, gue udah beliin. Wah, enak banget. Handphone kamera nggak? Terus gue udah kasih uang jajan. Uang jajan waktu itu berapa ya? Karena gue kasih uang jajan lah 20 juta. Terus tabungan dia udah berapa puluh juta kalau di rekening dia. Selama ditinggal cuma berapa bulan sama gue di Jakarta. Ya udah, gue pikir adik gue sendiri ya udah. Tiba-tiba pulang terus dia jelek-jelekin gue di keluarga nyokap di apa namanya Manado. di Manado. Dia bilang gue kurang bikin dia babu lah di sini segala macam. Dari situ gue gila sih, gue angkat tangan sih sama adik gue sampai kayak gini. Bukan dia faktor pacar.
Yang pengaruh. parah banget. Gue Coba sampai kita kayak nggak habis pikir kayak kenapa ya bisa kayak gini, orang udah hidup enak. Bayangin gue, dia mau waktu itu mau dia jadi fotografer atau asisten gue, Di kuliah nggak bisa. Sekolahin fotografer nggak bisa. Sekolahin. Sekolahin fotografer nggak bisa. Kan? Iya. Enak dong. Harusnya. Gila kan? Lah sekarang kalau lu fotoin gue aja di Mozia tiap hari lari, satu foto dijual 100.000. 100.000. Apa nggak cuan lu? 30 orang foto dalam 2 hari aja. 2 hari. Sehari aja lu dapat 10 foto udah sejuta, Jadi coy. sejuta muncul dari mana? Ada sejuta. Yang gue check out foto gue di Foto You, tiap hari ada 5 sampai 7 yang gue check out. Karena ya sayang aja, kasihan. Gue lebih menghargai orang-orang yang ada di jalan foto-fotoan kita, takut gak laku lah apa mereka orang-orang Mozia udah bosan beli foto mereka ya kan. Ya tetap gue beli gitu loh. Meskipun gak gue upload. Ya udah gue simpan aja gitu. Di sekolahin fotografer. Baru apa lagi ya? Gue bilang gini, kamu cari deh ruko-ruko di sini, dekat rumah, buat bangun usaha. Entah itu mau barber, karena gue punya barber di Surabaya kan. Sehingga kita punya basic untuk buka usaha barber di Jakarta. Suruh cari ruko di Jakarta, gak dicariin. Nggak mau gerak. Nggak mau gerak. Udah malas. Mager. Kayak ngapain di rumah doang? Lu enak, udah punya kakak, punya duit. Basicnya udah ada gitu. Iya. Udah perlu. Lu nggak perlu berjuang, lu nggak perlu berjuang, tinggal Privilege kakak. mau udah punya privilege, iya kan? Lu tinggal gini, Aku juga mau Kak, aku mau bikin usaha ini, yang penting otaknya jalan gitu loh. Gila 24. Gue itu 24 tahun masih kerja di bank, buka rekening sambil nangis karena mama baru meninggal di usia 24 tahun. Dia tinggal nih, Kak, aku mau ini. Full support padahal. Udah full support. Dan sampai gue dijelek-jelekin di keluarga tuh nggak masuk akal sih. Hal yang paling gila adalah yang paling gue lakuin 2 tahun lalu adalah keluarin adik gue dari kartu keluarga. Gue cut. Ya sama aja intinya kan, kita berdua bahkan berpisah juga. Kalau kamu Banyak yang mau jadi adik lu tuh sekarang ada. Aku juga mau daftar jadi adik. kok nge-lag sih di Instagram aku? Karena Aku kerja dari umur 19. iya. Karena Iya. Papa mamanya juga cerai. Beda setahun sama aku. Aku lulus 2020 kan, terus langsung kerja. Harusnya kuliah, cuman aku nggak mau kuliah lah, udah aku langsung kerja. Aku pernah kuliah sampai semester 1. Gue bareng sih kuliah. Semester 1 doang. Aku dapat 2 scholarship, tapi dua-duanya nggak aku terima. Tapi si Popo nanya kapan kuliah, akhirnya aku ambil kuliah. Ujungnya cuti juga. Karena otaknya udah mindsetnya udah ke kerja ya. Mamanya udah bercerai dari dia masih SD. Aku kelas Ya. 6 kalau kelas 6 SD kalau nggak salah. Iya, hampir sama aku. Aku usia berapa tahun ya? 7 tahun. aja. Baru masuk SD. Mama papaku udah selesai karena beda agama. Mama tiri aku sih yang jahat. Loh. Nonton gak dia? Apa? Ini benar-benar terbuka banget. Iya, ini udah Nggak ada open di banget mana-mana. nih, terbuka banget. Kalian mau tahu apa tentang gua? Bener-bener Jadi gini. ngertinya di sini. Iya. Daripada podcast yang ada di YouTube. Jadi adik gue tuh udah pulang. Akhirnya gue cut, gue bilang pisahin aja kartu keluarga. Gue nggak mau ribet. Gue bilang intinya nasar dari mama gue untuk gue jagain adik gue udah coba. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol siapapun yang ada di hidup kita ya. Dia juga udah dewasa. Gue rasa kamu cowok, kamu dewasa, kamu udah bisa iya. Tiba-tiba mau ke Jepang mau nyusul pacarnya, terus gue larang-larang kan, gue bilang jangan ntar ditipu sama orang yang dibawa ke Myanmar jadi babu, jadi scam di sana. Lu mau jadi mau apa? Gue takut banget jujur. Cuma akhirnya gue cut semua transaksi. Gue bilang mau transfer bulanan gak mau. Gue cuma karena dia ngekos sama saudara gue juga, gue cuma supply 1 karung beras untuk dia makan 1 bulan. Itu pun jarang gue kasih. Gue bilang silakan berjuang sendiri kalau kamu mau. Kamu rasain dulu dong jadi aku, biar kamu tahu rasanya berjuang itu seperti apa. Iya kan? Makanya aku pengen kayak lu cobain dulu deh berjuangnya seperti apa. Gue mau lihat lu berhasil apa enggak. Sampai gue tunggu sampai lu 27 tahun gitu loh. Gue mau lihat lu berhasil apa enggak. Karena gue berjuang juga sampai 27 tahun baru gue bisa berhasil. Gue mau lihat dulu, makanya gue cut semua. Tapi udah nggak kontekan sama sekali Kak. Enggak. Gue udah dia bilang nggak usah hubungin aku lagi ya, digituin. Gue bilang dengan senang hati. Gue langsung blokir dari semua sosial media. Pergi.
Malaysia ya. Ada. Gue kalau udah cut orang siapapun itu udah Bye. nggak mau lagi. Termasuk Udah papa aku. ilfil. Papa aku kan udah nggak ada komunikasi dari aku usia 7 juga. tahun. 7 tahun. Jadi ketika dia datang di saat momen aku udah berhasil, aku bilang tuh kayak kenapa harus di momen ini ya, gitu loh. Kemana aja selama berpuluh-puluh tahun itu, iya kan? Yang, Gua yang bantu gedein mami lo. Iya, Dia yang mama, dateng. bahkan mama aku meninggal aja dia nggak mau datang. Oh. Bukan nggak mau datang, dilarang sama mama tiri gue. Tapi asli mama tiri gue tuh jahatnya minta ampun sih. Nonton lagi. Iya, silakan kamu nonton mama tiri gue, lu bangsat sih. Di bangsat minta ampun. Tapi gue udah maafin. Dan itu menghilangkan akar pahit di hati tuh susah banget ya. Iya. Susah banget. Kepahitan susah Kepahitan banget tuh sih. susah. Kepahitan Kalau susah banget. dipatahin. Gue bertahun-tahun berdoa cuma buat Tuhan kapan ya gue bisa hilangin akar pahit buat mama tiri gue. Sampai gue di titik untuk memaafkan. Sampai kayak gue bilang, gak apa-apa deh Tuhan, gue maafin, tapi gue gak mau lihat mukanya dia. Sampai momen ada dimana waktu kita udah mulai care lagi sama papa gue video call ada muka papa kan, terus nunjukin muka dulu kayak nggak, langsung matiin. Gue nggak mau lihat karena sakit kali ya. Iya. Anak kecil, gue umur berapa ya, 7 tahun gue melihat 6-7 tahun gue melihat keluarga gue dia diambang kehancuran yang sampai sekarang tuh masih terngiang di nggak bisa dilupain gitu loh. Kayak gini, Miss you. Ya kan? Pasti papa kepikiran. gue kan punya usaha. Kalau dulu tuh dia terbilang orang kaya raya. Dia kayak punya usaha, punya koperasi, punya pertanian, belum lagi usaha dari keluarga segala macam. Cuma bedanya beda agama sama mama gue. Terus gue tuh ada di posisi kayak gue melihat di mata kepala gue sendiri mama gue tuh tiap malam nangis. Kalau gue masih kecil ya, mama gue nangis. Terus ada di saat mama gue lagi mau Manis. samperin Manis. si pelakor itu. Iya. Kok mau makan Dan ya? kisah itu dituangkan dalam sebuah lagu. Namanya. Iya. Akhirnya tuh ada beberapa Namanya. lagu yang gue sampai kayak ini cerita mama aku yang aku tuangin sih di serial. Iya. Ternyata kalau jadi dia tuh sakit banget ternyata. Doang. Gue sampai kayak gini. Kadang kalau gue putus cinta ya. Kalau gue putus dari seseorang, gue diselingkuin, gue selalu membandingkan diri gue sama sakit hatinya mama gue. Kayak gini. Gila. Gue diputusin cewek, diselingkuin cewek, ternyata sakit banget ya. Gimana dia yang udah punya 2 anak diselingkuin? Kalau diselingkuhin sama yang lebih cantik nggak apa-apa, tapi kayak ubi bakar tau nggak? Kayak kentang yang kita. Waduh, barang saya. Gak apa-apa kok dibully. Silahkan bully aja sama tiri gue. Kalian cari aja Instagram ini. Jahat banget. Sampai mamaku meninggal. Mamaku tuh meninggal dalam keadaan sakitnya yang nggak masuk akal. Sakitnya nggak masuk akal. Mamaku meninggal. Ya, Guna-guna. diguna-guna. Most likely ya. Gila ya. Mamaku meninggal dalam keadaan nggak masuk akal pokoknya. Baru tahu nih. Iya. Baru tahu gitu. Jadi gini, dia tuh ada benjolan pertama di payudara, terus tiba-tiba dalam jangka waktu 1 tahun, orang kalau kanker payudara itu butuh waktu bertahun-tahun, kata dokter ya, butuh waktu bertahun-tahun untuk dia bisa membesar sampai pecah. Mamaku sampai 2 di sini sampai sama di walkie gini, sampai dia ke jalan udah kayak gini, sampai akhirnya beberapa bulan, terus sampai tahun 2015 ke 16 itu kan cuma setahun ya dia sakit. Pengen 2015 benjolan cuma segini. 2016 di bulan Agustus benjolan udah gede banget, sudah pecah. Di saat aku masih jadi pegawai bank dan mamaku terlambat bikin BPJS dan asuransi, udah nggak bisa sama sekali. Jadi nggak bisa ditanggung. Bayangin waktu dia masuk rumah sakit, obat yang harus dia tebus tiap harinya 3,7 juta. Sedangkan itu gaji aku per bulan. Gila, mau cari apa, coy? Gue harus harus jual TV, sofa, jam tangan, handphone untuk tembus obat tiap hari. Sampai akhirnya dia meninggal. Mau telepon papa gue, Gimana? susah banget untuk dikasih duit karena dilarang sama mama tiri gue. Nggak dikasih akses. Nggak bisa kasih akses, parah sih. Jangan nangis, kok lu yang nangis. Parah sih kalau cerita hidup gue di tahun 2015 tuh parah banget. Gue rasa kayak, kok gue hancur banget Tuhan. Gue sampai kayak, gue mau gantung diri deh. Ada di posisi kayak gitu.
Ya, susah banget. Bisa ngacengin dia. Tapi mama gue tuh yang paling sedih tuh, dia tuh meninggal dalam keadaan nggak wajar. Itu yang gue sesalin. Karena masa sih Biko bisa ya disantet ya? Iya. Maksudnya gini, aku tahu kenapa disantet. Karena gini, dia itu di rumah aku, rumah yang udah bertahun-tahun kita tinggal, tiba-tiba hawanya jadi berbeda. Setiap masuk di pintu masuk itu hawanya berbeda. Terus mama aku selalu bilang gini, di kamar mama ada ular coklat, kayak ular sawah gitu. Dia bilang gini, di kamar mama tuh ada ular coklat, selalu gini di bawah kaki mama. Lalu kita udah cek semua kamar, nggak ada. Di rumahku cuman cacing sepanjang ini. Nah. Dulu rumahku ada juga Sama begitu ini, dua-dua. sama ulat di dalam rumah. Tiba-tiba ada ulat besi gitu kan. ulat Nah, besi itu. sama apa namanya? Tanda. Apa namanya? Yang kayak lintah. Itu ada di kamar, di dapur, ruangan tamu. Gue sampai kayak, ini apa sih? Kok tiba-tiba rumah gue jadi kayak gini? Terus hawanya pas masuk langsung merinding. Jadi apalagi pas masuk di kamarnya mama. Tapi gue tahu sih siapa yang taruh. Iya. Tetangganya orang tua itu. Tetanggaan. Gue bilang gini, lu bakalan meninggal juga dengan keadaan yang sama, bahkan lebih parah sih. Oh iya jelas, karma itu ada. Karena dia berkedok sebagai temannya mama, datang ke rumah dan tidur di rumah aku, karena anaknya mau masuk polisi waktu itu, dan kita kan di kota, sedangkan mereka di kampung. Datang di rumah, tidur di rumah, pulangnya dia langsung kejadian aneh-aneh, sampai tulang mama aku di belakang ini, tulang ini, itu kayak bengkok gitu, patah. Telapak kakinya kayak ada balon-balon gitu, parah ya, bulat-bulat, kayak bernanah tapi air. Parah banget dibikin ya. Gue tahu sih kalau mama tiri gue yang nonton jahat banget. Kalau dulu rumahku ada kayak bola api turun. Iya. Dia juga sering digituin. karena Ini dia yang bikin bisa- ini plot twistnya. Ini plot twistnya ada di sini. Ini plot twistnya kayak mamaku selalu bilang ada ular kan. Ada ular di apa namanya? Bawah kaki. Di bawah kakinya dia. Terus karena dulu waktu kita aku nggak mampu untuk biayain mama aku di rumah sakit, aku selalu ini masuk seminggunya pulang karena udah nggak mampu bayar rumah sakit sama obatnya dia. Jadi aku sampai di posisi kayak pernah buka payudara mama aku yang udah pecah. Itu kan sensitif banget ya, kalau dibuka pakai kain khas itu bakalan nempel. Kalau kebuka satu benang doang itu darahnya bakal nyocor gitu. Nah itu parah banget, sampai aku di titik itu untuk bersihin, sampai gue liatin susternya kayak, oh gini cara bersihin, aku bisa kok suster, aku belajar sini sama adik aku. Pegang kain khas segala macam, aku cucurin apa namanya, botol air NaCl. NaCl. Aku di posisi sampai gantiin susternya, karena kalau biaya suster datang ke rumah tuh mahal banget, 300 sampai 500 ribu kok kalau nggak salah. Terus ular yang mama aku bilang, setiap mama pulang rumah sakit kita bawa ke rumah ada ular, dia bilang sampai kita kali ngangkat kan di kursi roda karena bokong dia itu udah bolong karena duduk terus. Karena duduk terus udah kayak belas gitu loh, sampai bolong terus luka. Udah kekurusan. Iya, betul. Kita angkat mama sampai depan rumah, baru masuk di rumah, mama selalu teriak gini, ada ular. Dia bilang ada ular di depan rumah. Dan cuma mama aku yang lihat ular coklat. Sampai 200. Sampai apa namanya? Akhirnya ada di posisi mamaku meninggal. Mamaku meninggal, susah banget lagi dia meninggal. Susah banget meninggal. Aku udah tahu sih kayak udah tahu kayak ini bener nggak sih mamaku udah meninggal. Aku sampai udah nggak ke kantor, udah di rumah, udah stay di rumah. Mamaku udah terbalik, keluarga udah datang semua. Kayak awal kayak kenapa sih kalian harus datang untuk mengantar mama aku untuk nggak ada. Akhirnya di detik-detik mamaku meninggal, aku ada di situ. Adik aku di sini, adik aku di sini, aku di sini, mama aku di tengah. Itu lihat orang tua ngembusin nafas terakhir sih. Dunia tuh kayak runtuh tuh, kayak jatuh gitu loh. Banget. Jatuh gitu loh. Hati aku itu kayak jatuh, terus kayak kok gini sih? Itu gila sih. 2016 kayak runtuh banget hidup aku. Terus lo tau nggak? 3 hari setelah pemakaman udah di beton makamnya mama aku segala macam. Itu kita punya tradisi untuk pasang lilin di setiap sore selama 1 bulan di Manado. Punya tradisi dari pas dikuburin sampai 30 hari kemudian
kamu harus pasang lilin tiap sore, harus datang ke makam orang tua untuk pasang lilin. Betul nggak? Di hari pertama kita pasang lilin, ular yang mama aku sering bilang, ular warna coklat, kayak ular sawah, itu ada di sampingnya mama aku, kuburan mama aku, persis di samping. Gue sama adik gue sampai kayak, hah? Ini ular yang selalu mama bilang ya. Dan ular kita udah usir-usir, nggak mau berhenti, dia cuma diam di situ terus. Akhirnya gue ambil batu, gue lempar sampai pecah kepalanya. Gue bilang, ini benar-benar disantet sih mama aku meninggal. Terus lo tau nggak? Di beberapa hari kemudian, mama aku di dalam di kuburan, kita lagi ngelayat kan, aku sama adik sama beberapa teman aku lagi ngelayat, kayak dengar suara mama aku lagi nangis di kuburan. Sumpah gue nggak bohong. Sampai malamnya aku tidur sama adik aku kan, aku tidur, mamaku kayak datang, bukan mimpi tapi kayak real kenyataan itu. Dia tepuk-tepuk paha aku, dia bilang gini, aku bisa dipanggil kakak kan di rumah, kakak yang kuat ya, kakak yang kuat ya, digitu-gituin. Gue langsung bangun, gue nangis, gue bilang adek gue nggak mau tinggal di rumah ini, udah takut. Akhirnya itu yang salah satu alasan gue untuk merantau ke Surabaya, karena gue setiap pulang kantor mau pulang kerja, gue selalu nangis lihat foto orang tua keluarga, kayak gila sih gue tinggal sendiri, gila gue yatim piatu, jadi kayak gitu, kayak gila gue kayak gini ya hidupnya, gue yatim piatu coy, gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Hal yang paling gue takutin di dunia tuh kehilangan mama dan jadi anak yatim piatu itu terjadi. Lu bayangin hal yang paling lu takut itu terjadi, tuh kayak runtuh banget. Jadi gue aja pas mau buka rekening, dulu kan gue customer service di kantor, gue mau buka rekening, teman aku namanya Iva, dia sampai kayak tepuk-tepukin dada aku gini. Lagi buka rekening gue nangis, kayak ingat terus, itu parah sih. Makanya gue bilang, gue harus tinggalin si kota ini, gue nggak mau tinggal di sini. Karena setiap mau balik ke rumah tuh flashbacknya tuh kayak gila, kok secepat ini sih. Dan yang bikin gue yakin kenapa disantet adalah waktu dokter diagnosa benjolan di situ, itu bukan kanker. Dokter bilang ini benjolan biasa, tapi dokter nggak tahu itu apa. Bukan kanker, karena dokter bilang ada orang yang 6 tahun sakit kayak mama aku ini, itu masih hidup aja, dan dia udah bau. Kan ada orang kalau kanker payudara kan bau kan. Mama aku nggak bau sama sekali, cuma kayak benjolan yang kayak pecah gitu. Parah banget. Kuasa gelap tuh jahat banget sih. Makanya gue bilang gini, ini sampai ada, gue tahu sih siapa yang bikin, nggak jauh-jauh, karena orang-orang yang jahat sama mamaku cuma orang-orang ini doang, cuma satu orang ini doang. Dia bilang sampai ini bakal terjadi di keluarga lu sendiri sih. Suatu saat nanti gue bilang gue nggak bakalan balas, tapi Tuhan yang bakalan balas. Apa yang lu tabur itu gak bakalan lu tuain. Tapi lu bayangin, gue harus memaafkan orang yang udah nyantetin mama aku tuh. Bayangin ya, apa namanya, akar kepahitannya susah banget. Tapi gue berhasil untuk kayak ya udahlah, gue ikhlas sih, nggak apa-apa. Tapi selalu ada kayak kalau misalnya keingat dikit kayak aduh udah Tuhan, jangan deh. Saling hadir. Buset, kalian masih di sini. Saling hadir. Hah? Lihat ya. Hah? Gak usah diomongin. Apa itu? Bisa ngebayangin. Ada yang hadir gitu loh, tapi nggak tahu ya. Tahu di pojok ya. Gak usah diomongin. Iya. Gue dari Kamu bisa lihat gitu. ngerasain itu pas sama dia, jadi dia tuh mamanya juga sering digituin orang, mamanya tuh sering digituin orang. Nah dia Same memang lah. kurang lebih sama, makanya itu dia sedih karena itunya tuh sama, emosionalnya ngerasain emosional itu tuh sama, jadinya kita kebawa banget kalau gitu, karena dia berjuang juga buat keluarga kan sampai sekarang ini. Nah si Michelle ini tempat usahanya yang sekarang itu pun Sama, lagi dijahatin. Dijahatin. Dan orang-orang pintar udah ngomong, dia nih anak tuh bisa, dia tuh kalau ke tempat itu selalu birunya tuh satu paha, bukan satu titik tapi satu paha. Oh ya? Kadang kalau di tempat kerja juga Udah pasti didoain, ada gitu udah kan. doa pelepasan. Jadi Nggak bisa juga. kan udah doa pelepasan apa benar, terakhir emang mau pelepasan lagi kan, terus akhirnya kata ibu pendetanya, anak ini nggak boleh dilepasin, ini udah nggak apa-apa biar dia perang lawan kuasa iblis ini gitu. Suruh perang lawan kuasa jahat. Dia Lawan. ya suruh jadi doa Hancurkan. peperangan. Oh sama kayak pendeta aku.
bukan pendeta sih. Jadi aku pernah ada di bandara. Terus disamperin sama om-om. Om-om ini dia bilang gini, "Dek, aku pengen random. Gue lagi di bandara, lagi duduk pakai handphone, pakai headset. Terus ada om datang, dia tepuk ke aku. Kayak, "Dek, aku pengen ngomong sama kamu sesuatu, tapi boleh aku pinjam nggak tangan kamu?" Dia baca tangan aku gini segala macam. Terus setelah mama aku nggak ada ya, dia bilang, "Aku tuh ada yang jaga. Bukan ngikut ya, ngikut kan ngeri banget ya. Ada yang jaga, tapi buyut katanya. Makanya setiap ada orang yang jahatin, gue perhatiin. Kemarin kan ada yang jahatin aku di lagu Tanpa Rasa Bersalah yang bilang, lagunya sama banget sih, gini. Ini yang terakhir banget terjadi ya. Ada yang bilang, lu copy paste nih lagu gue Tanpa Rasa Bersalah, gini. Lu tau nggak? 2 bulan kemudian orangnya meninggal. Yang katanya yang jagain aku ini itu nggak boleh lihat aku sakit hati sama orang ini. Kalau aku mendamnya kelamaan, orang ini bakalan hilang. Dan beberapa kali gue perhatiin gitu anjir. Dikasih tahu cewek cowok? Hah? Cowok ya? Ya apa? Yang jaga? Nenek. Kayaknya itu buyut deh. Buyut. Gak ada di mana-mana. Pulang jauh. Kita ini. Eksklusif. Dan cuma sekali aneh-aneh aja kelakuan manusia. Benar. Orang-orang jahat pada jahat-jahat. Aku sampai nggak baca komen kalian, maaf ya teman-teman ya. Terlalu semangat ngomongin hidup. Kalau ngomongin hidup tuh gila sih. Parah. Wah, Kau udah kenyang. pesannya sayangilah orang tua kalian. While they're Iya guys, kalau kalian masih punya orang tua, sayangin. seburuk-buruknya mereka tetap orang tua kalian, sumpah. Udah nggak ada. Mereka tetap yang terbaik di bumi ini. Kepalanya dalam mangkok. Emang lu lihat apa tadi kok? Emang lu kan? Merasakan. Itu di pojok. Gue nih yang bisa lihat nih dia. Gue nggak tahu pas lu ngomongin yang masalah itu, sebenarnya langsung Aku langsung merinding langsung sebadan ngeganti badan. pas lu Oh ya? ngomongin kayak masalah ular tuh. Kalian ada nggak sih yang orang keluarga diguna-guna kayak gitu? Itu jahat, sumpah jahat banget. Sumpah. Jahat banget. Dan Nyokap gue aku tuh selalu Yang gua dimimpiin rasain gitu. tuh, dia lihatnya begini, yang gue rasain nih, yang gue lihat dia tuh lihatnya begini, dia diem doang, tapi dia merhatiin, ih sumpah tuh, nggak bohong tuh, Ya. dia begini doang, dia begini nih posisi, dia ngeliatin kita, iya sampai kepala-pala, Ih, gue merinding aja. Lu bilang gitu gue merinding juga. sampai dia lihatnya begini doang nggak, gue nggak tahu ini cewek ataupun cowok, nggak tahu ini apa yang ikut kafap atau enggak, ini yang sisi yang jahat, ini nggak tahu, cuma dia begini kok, dari tadi nih, Aku Kalau bilang sisi nggak yang boleh- jahat lu Aku bangsat bilang sih. nggak boleh diomongin karena aku bilang nggak usah diomongin. iya, tapi menurut gue nggak tahu dia baik apa jahat, pokoknya intinya jahat ya? lu nggak boleh gitu sih, maksud gue udah masing-masing aja gitu loh, udah maksudnya Iya ada, gue bilang begini doang kok, sumpah dia begini doang, gue ngerasain dia begini, dia ngeliatin deh, coba merinding. sampai ke kaki tuh, sampai ke paha-paha, masih, Nyokap gue cuy jago banget. Iya. Kalau aku sih bakar sih. Dia kalau sekali mau Hobi gosong pelakor diri. Mah, temenin Tapi dulu. ya udahlah, Oh, guys. itu ada, ini jangan. Mereka udah berkeluarga dan punya kehidupan masing-masing. Aku juga udah cut off dari kehidupan aku Aku emang udah lama mulutnya banget. nih, Jadi Langsung bilang. bercerita gini sih kayak enak Saya banget, kan lega ya. Kristen, karena dia ngadep, Iya, dia karena ada semua itu. pajangan Iya. gitu, pajangan Emosionalnya Alkitab itu. gitu kan. Dia kayak lagi ngadep Alkitab gitu kan. Terus aku kayak mulut ini keceplosan. Wih, ini setannya Kristen aku gitu kan. Sebadan segini biru Biru. di belakang. Oh iya. dibawa ke orang dia bilang Didorong gitu. ternyata soalnya. dia didorong. Yang jahat ya? Boleh minta ini? Enggak penghuni itu. Cuman aku kayak mulutnya ngeloncong kali ya. Kita ada di kopi mau kopi americano sama latte. Aku enggak deh. Ada yang mau Makanya enggak. Ada puding-puding gitu nggak, Mbak? Enggak. Apa dessertnya? Es krim? Gampang aja sih. ini ya? Itu Iya, oh, Apa itu? udah. manis. Ini enak. Kopinya enggak? Enggak mau ibu aja. Ini apa? Oh, Ini masih mau enggak? Ini tek katanya mau. guys maaf kalau nggak kebaca ini ya. Enak, dalamnya ini kayak bukan kacang merah. Kayak pasta. Trauma nggak? Nggak. Apa ya? Kuasa gelap itu Kayak pasti yang itu. pasti bisa dilawan kok. Roti Thailand ini. Kalau gue justru gue bukan yang gue
Aku Kalau kayak nyokap gue ngajarin. nggak suka. Apa sih kayak pasta ya? Kayak itu apa sih? Pandan. Pandan. Yes, custard. Custard pandan. Yang biasa di roti Thailand. Ya kan? Doa yang baik-baik. Aku sekarang ada di posisi kalau mau doain tiap malam mau saat teduh, gue mau doain Kayak orang-orang gitu. itu. Udah semua. Ini Udah di ada yang posisi mau itu. nambah? Mau dihabisin? Udah di posisi Mau, untuk mau. Apa? memaafkan. Oh, Thank you, Kak. Berat tapi kan. Berat sih. Berat banget. enak juga. Nggak mudah. Ya kan? Nggak mudah sampai kayak Kalau orang dengarnya kayak udah maafin aja. It's not that. Gampang Enggak, ngomongnya. ya, kalau orang bilang nih, maafin aja Tapi sih. hebat sampai bisa itu gila. Gue sampai bisa mendoakan mereka yang udah jahatin mama aku. Gue sampai di titik kayak, wah gila sih. Gue gue merasa menang sih. Menang dalam arti gue kayak, gue menang karena gue udah menyimpan lagi kepahitan. Tapi kalau mau cerita kayak jahatnya mereka tuh luar biasa sih. Tapi ada orang bilang kan, kalau udah memaafkan kan nggak usah cerita lagi. Enggak, lo harus tahu prosesnya dulu Iya. dong. Kenapa gue bisa sebenci itu? Terus tahu orang di balik itu kenapa gitu. Jangan orang kan udah cuma tahu lihat begitu doang. Selama kalian tidak bisa berada di satu orang, jangan down dan komen. Ya kan? Enak nih. Ya kan? Enak. Kayak yang di Thailand, roti Thailand itu. Terus nggak terlalu manis sih gue. Bisa better, lebih agak lega. Lebih enak udah nggak kekungkung. Tadi Kalau kekungkung. diomongin makin ini jadi dibilang Iya. gak usah diomongin terus capek. Kalau kayak nyokap gue itu bilang, makanya kalau ada gitu nggak usah diinin. Nyokap gue jago banget kan. Kenapa emang dia? Dia bakal lihat terus ya? Ya kayak Merasa dia terpanggil. dia ngomongin Kayak gini. berasa, oh lu ngomongin gue ya gitu. Jadi gue nyamperin gitu kan. Oh, Gue pernah DM jurnalisa. Gue pengen coba ikut penelusuran dia. Karena gue penasaran. Lu belum pernah lihat? Diketawain nggak pernah. Lihat, Oh, lihat. Oh, gua pernah. sekelebat udah. gue sekali Itu seumur ya, hidup, cerita setan. sekali seumur hidup pasti namanya. pernah diketawain setan di sebelah kiri sini. Pernah. Jadi waktu ini di rumah saudara gue sama kayak di kamarnya dia selalu ketindihan dan selalu lihat setan kuntilanak di atas lemari lagi duduk. Udah berapa kali? 5 atau 7 kali bilang di kamar keponakan aku kayak gini. Sepupu aku nih. Keponakan, berapa sepupu ya? Sepupu aku bilang gini, di kamarnya ada setan. Bener sih, kan aku kan sangat kepo sama setan. Dari dulu tuh sangat kepo sama setan. Bahkan kalau ada setan di rumah gue tantengin. Gue sangat kepo sama setan. Gue omel-omel, gue maki-maki setan di rumah. Gak ada harga dirinya tuh tadi. Dari dirinya. Gue kepo banget sama setan. Gue pengen lihat wujud aslinya seperti apa gitu. Jadi akhirnya dia ngajak gini, Pap temanin gue tidur di kamar yuk. Gue takut. Tidurlah kita berdua. Dia ngadap sana, gue ngadap sini. Gue ngadap dinding nih, ngadap dinding ini. Terus pas udah ketiduran nyenyak, ada yang teriakin gue kayak gini. Wah, sumpah, kayak di film-film. Gue sampai pas gue buka mata, ini kan dinding ya, ini dinding. Pas gue buka mata, gue cuma bisa lihat bayangan hitam gelap kayak bayangan kita ini, bayangan kaki kita, badan kita gelap gitu badannya di depan aku gini. Ya aku ucapin setiap ketindihan adalah doa Bapak kami yang di surga, dikuduskan namamu. Yang lebih jago doanya. Hah? Banyak yang lebih jago doa bapak kami. Dan hantu itu ngikutin, bapak kami yang di surga, bapak kami yang di surga. Enggak. Itu ada cerita yang kayak gitu. Oh ya? Kalau yang- Iya. Aku kalau cuma yang- diketawain dan gue cuma lihat bentuk hitam di depan gue di dinding di tempat pas gue tidur gini. Dia cuma Bapak kami di surga, dikuduskan namamu. Gue paksain kunci tangan gue, datanglah kerajaanmu sampai benar-benar amin, baru gue bisa kebuka, hilang. Terus gue tepuk saudara gue bilang gini, pindah kamar, pindah out. Gue bilang ada setan di sini. Tapi kalau di Sulawesi itu kalau ada setan, ingat ya, kalau ada setan di daerah rumah kalian atau apa, itu harus lu ambil ban mobil, ya mobil kegedean kali ya, ban motor, bakar di rumah. Buat nangkal, Hah. buat pagar ya. Asapnya itu bisa Magerin. Buat magerin. bukan buat ngusir. Oh, karena Kita kalau udah rumah baru yang udah lama ditempatin terus mau ditinggalin lagi, bakar ban.
di rumahku yang lama kayak kalau mami sama koko pergi kemana, cuman aku waktu itu NDD kan ada kelas pemuridan, jadi aku nggak pergi dong. Di rumah tuh kalau aku lagi kan by Zoom ya karena covid kan, itu hantunya tuh giniin baju aku di belakang. Kalau aku di rumahku sekarang ada. Ada di rumah Kang Pap. Ada kan? Wes di apa ya, pokoknya bawah tuh apa tuh? Naik tangga. Tuh, satu situ. Satu di atas lagi kan? Itu yang pas tikungan naik, itu tikung, itu kadang ke situ. Tapi dia kadang mampir ke dapur. Gue pernah jatuh di situ. Anjir, tuh. Gue pernah jatuh di situ. Di tangga tikungan rumah gue. Ada di situ sama di toilet di kamar gue di atas. Oh, belum pernah naik. Ah, kan si Rico kan bisa lihat. Oh iya Riko. Ini kan bisa lihat. Riko baru tahu Riko bisa lihat. Jago dia. Rico lagi aransemen di kamar gua. Rico bilang gini, "Pap, ada yang gua mau bilang tapi ntar aja ya pas turun." Gua kayak, "Apa sih kok? Hantu ya?" Gua gak takut ya sama hantu. Gua bilang, "Apa sih hantu ya?" "Ntar aja deh, Pap." Pas dia turun di depan rumah, udah bilang, "Kok lu ngomong apa sih tadi?" Jangan ya. Di kamar mandi kamu, Jangan ya. di atap gini ada hantu gede banget. Gua bilang, gua tantangin, gua ke kamar mandi, gua bilang, "Hey, turun lu anjing." Bangsat. Duh gitu. "Jangan ganggu gue, awas lu ganggu gue ya." Gua gitu-gituin. Tapi merinding, dalam keadaan merinding. Radionya nyala-nyala sendiri kan. Lu tau, ini yang gila. Gue baru baru pindahan. Ini gila banget sih. Sampai videonya masih ada kayak gue simpan. Gue baru beli radio. Gue baru beli radio yang Vintage, yang lama. modelnya vintage. Tapi itu harus dicolok atau taruh baterai baru bisa nyala. Radio itu harus dicolok atau taruh baterai baru bisa nyala. Lu tahu nggak? Biar gak asik. Tiba-tiba ini aja kasih koko. Ini. Jangan deh ya, jangan ya. Sini nanti rontok. Enggak. Lu tau nggak? Radio itu gue baru beli banget di Alsut di Living World ya. Living Word. Jadi gue baru beli ada 3 radio yang vintage. Tapi ya itu harus taruh baterai sama Tapi tadi nggak taruh dicolokin baru bisa nyala. Gue taruh dong di kamar gue di pajangan. Kamar gue udah sekat gini kan, sekat baru ruang kayak ruang wardrobe gitu. Tapi gue taruh itu buat jadi pernak-pernik untuk kalau ada fans yang kasih sesuatu gue taruh situ lah. Entah itu foto segala Lemari macam. ya? Nah, ada lemari khusus buat kalau My Acer mau kasih sesuatu gue taruh situ semuanya. Termasuk 3 radio itu. Dan gue nggak colok, nggak ada baterai sama sekali, baru beli. Malamnya pas mau tidur, lagi baru mau tutup mata gini, radionya nyala, kayak zzzz. Tapi kan karena gue nggak takut, gue ambil handphone, gue Insta Story. Tapi gue nggak upload waktu itu. Gue gini terus kayak, kok radionya nyala sih? Gue bilang ini nyala nih, karena nggak dicolok loh ini, gue bilang gitu. Nggak ada dicolok apa-apa, nyala, digangguin. Satu kali lagi, dia tarik kaki gue pas lagi tidur di kamar. Anjir, berarti kuat banget dong. Kuat banget dia. Kuat banget dong berarti. Sampai selimut gue ditarik-tarik sama dia. Ih, kuat banget berarti. Gue sampai kayak, datang, jangan ganggu gue ya. Gitu ya. Sampai gue bilang ada Alkitab di samping gue. Makin takut dia makin ganggu coy. Iya. Soalnya kalau hantu gitu katanya, kalau lu takut, Padahal jiper. dia bakal semakin gangguin. Ganggu ya. Ini gue maki-maki kayak setan. Gue gituin. Lu maki-maki setan dengan harga diri. Iya, harga diri. Setan ya, sampai setan udah. Gue lebih mengerikan daripada lu ya. Soalnya nggak boleh kalau kita takut sama setan tuh. Nah, gue pernah kepleset lagi gendong koko. Gue sampai kepleset nggak ada sebab dan akibat. Tiba-tiba jatuh aja kayak ada yang dorong. Gue bilang, nah di tangga pas belokan itu yang lo bilang. Gue bilang, ini ada yang nggak beres sih di rumah ini. Nggak beres. Akhirnya gue bakar ban. Sampai sekarang udah nggak ada. Bakar ban di rumah. Gue bilang semakin banyak. Mbak gue aja digangguin. Itu bukan Yuni ya? Mbak aku yang sebelumnya. Si Santi pulang-pulang dia bilang gini ke sopir gue, Pak Epi, di rumah ini ada hantu. Sampai resign. Resign karena hantu. Sampai resign gara-gara ada hantu di rumah. Dia bilang, Pak Epi, aku udah 2 kali lihat ada hantu di rumah ini. Di kamar belakang. Itu sopirnya aku saudaraan sama si ART. Oh. Di belakang di ruangan anjing.
sama kucing. Dia bilang ada hantu di rumah ini. Ada sosok putih di tangga, dia bilang gitu lah. Dia bilang, alah jangan takut, gitu-gitu jangan takut. Terus semakin takut bakal semakin diganggu. Iya. Gak boleh kita ini santain aja. Yang paling Kadang serem, gue kalau lagi nonton Netflix di rumah tuh gue matiin lampu bawah. semua. Sebelum saya Nah, tahu. ada aja dia di belakang gue. Gue nggak bisa lihat tapi gue bisa ngerasain. Ngerasain. Pas gue, tuh feeling gue nggak enak. Kepala gue udah mulai gede nih. Biasanya kan kepala mulai kayak Iya, gede iya, gitu. Iya. Ini yang Bukan ngerasain mual, sekarang. gue lebih kayak berasa kayak ini udah gede. Kayak grup, Gede gitu, kayak Iya, semutan. gue bilang gini. Aduh, jangan gangguin gue lagi nonton. Iya benar itu. Gue bilang, aduh, jangan gangguin gue lagi nonton setan. Gue bilang gitu. Ada yang digangguin di tangga, terus di tangga situ. Oh, Makanya naik tangganya serem. gue nggak pernah matiin lampunya. Selalu nyala kan? Selalu nyala. Iya, nggak apa. Nah, Takut. rumah yang serem kan rumah Eka. Oh iya. Rumahnya Eka di gue pernah nginep. Terakas kalau kau mau nonton ini, Banyak. silakan. Iya. Bakar ban di rumah. Iya. Banyak Pak. Di pesawat, ada pesawat lewat. Emang iya? Enggak, rumah yang bawah. Aku lagi di sini nih, coba lihat pemandangannya. Asta itu jam 10 mereka tahu kapal. Oh ya, kita mau naik kapal dulu teman-teman. Sambil live. Eka studionya. Oh ya? Mungkin karena Ini yang kalian lihat dari tadi. mungkin karena gue ini kali coy nggak apa-apa. Nih Koko lihat dong tasnya ada apa kok? Spill dong tasnya Koko ada apa? Eka tipe yang cuek, makanya dia nggak akan sadar. Nih. Gangguin setan tidur. Dia nggak akan sadar. Kayaknya kalau setan mau gangguin kayak setan nggak bisa bangun, nggak bisa ditakut-takutin malah ditidurin. Dia kan capek bangun ini. Ketinggalan. Guys udah ya, terima kasih udah mendengarkan cerita-cerita dari Nanti kita lanjut rumah lagi. tangga dan sampai setan-setannya. Setan ini. Lanjut part 2 Lanjut sesi berikutnya. dan TikTok. sesi berikutnya. Mau imrekan dulu. Podcast setan seru ya. Yang belum makan silahkan makan. Please kalau ada Kapok diundang sama jurnalis dan sekiranya, Iya. gue pasti ikut hadir. Kalau nggak yang itu yang Ruben. Datang ke BSD rumah. Kakak berani podcast. Iya. Bye teman-teman. Tunggu aku baca-baca dulu ya. Lu kan suka nonton setan nggak? Tapi Terima kasih teman-teman. Jangan ya. Sampai ketemu lagi ya. Bikin sugesti lagi ya. Karena gua nggak peka gue sih nonton. Aku udah mulus. Bye bye.